Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hari Nasro akan menjelaskan substansi pokok pemikiran politik Soekarno. Pemikiran politik Soekarno berakar kuat pada semangat nasionalisme dan konsep dasar negara yang ia rumuskan dalam bentuk Pancasila. Bagi Soekarno, nasionalisme adalah fondasi utama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun nasionalisme yang ia perjuangkan bukanlah nasionalisme yang sempit, yang menjunjung tinggi satu suku atau memandang nasionalisme Indonesia sebagai alat perjuangan melawan penjajah, bukan sebagai bentuk dominasi satu kelompok atas yang lain. Dalam pidatonya yang terkenal, Indonesia Menggugat 1930, Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme sejati adalah nasionalisme yang memperjuangkan seluruh persatuan rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang, etnis, agama, maupun kelas sosial. Soekarno menganggap bahwa penjajah berhasil memperlemah bangsa karena memecah belah rakyat berdasarkan suku, agama, dan daerah. Maka tugas utama nasionalisme Indonesia adalah menyatukan perbedaan itu menjadi kekuatan bersama untuk meraih kemerdekaan. Nasionalisme Soekarno tidak berdiri sendiri, tetapi berintegrasi erat dengan gagasannya tentang dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dalam pidato bersejarahnya pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Soekarno merumuskan 5 prinsip dasar yang menurutnya dapat menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menyusun Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara dalam arti hukum, tetapi sebagai philosophic groundslike, dasar falsafah yang dapat menyatukan seluruh komponen bangsa. Ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa, maupun pandangan politik. Maka dari itu Pancasila dirancang sebagai titik temu antara berbagai kepentingan dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kebangsaan dalam Pancasila tidak bertentangan dengan internasionalisme, karena bagi Soekarno, cinta tanah air tidak berarti membenci bangsa lain. Justru dengan merdeka dan bersatu sebagai bangsa, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara lain dalam kancah internasional. Begitu pula dengan demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno, bukan demokrasi liberal ala Barat, melainkan demokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia, demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mencerminkan aspirasi sosial rakyat untuk hidup layak dan sejahtera. Sementara sila ketuhanan mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius, namun dengan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Pemikiran politik Soekarno melalui nasionalisme dan Pancasila menjadi landasan utama bagi pembentukan identitas bangsa Indonesia. Keduanya saling melengkapi. Nasionalisme menginspirasi perjuangan untuk merdeka atau bersatu, sementara Pancasila memberi arah dasar dan membangun kehidupan berbangsa yang adil, damai, seimbang di tengah kemajemukan. Soekarno tidak menawarkan gagasan politik, tapi juga visi kebangsaan yang terus relevan dalam kehidupan dan tantangan zaman, termasuk ancaman perpecahan dan krisis identitas nasional. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.